Jadi sebenarnya league ini tuh baru mungkin mau jalan 2 dekade, Wow, baru mau jalan 2 dekade. 2 dekade. Jadi sebenarnya BRK kita ini itu berangkat dari brand namanya Nike. Sampai akhirnya dari Nike Principle itu memutuskan untuk hengkang dari Indonesia. Magnet Talks. Hai Magnetizen, jumpa lagi di Magnet Talks, Connecting Your Business World dengan aku Winda Dwi Astuti. Dan di episode 2 kali ini aku kedatangan tamu lagi tentunya. Masih berbicara seputar IT, karena itulah aku undang langsung saja. Ini dia Pak Etan Wijaya, selaku IT Manager dari PT BRK Sportindo atau yang biasa kita kenal LIK ya. Iya. Biasanya orang lebih familiarnya LIK gitu Pak. Iya. Termasuk aku gitu, jujur aja sih gitu. Nah hari ini kita mau ngobrolin soal salah satu sistem bisnis yang penting banget untuk dimiliki sama berbagai macam perusahaan. Tapi tenang aja ya Magnetizen ya, Pak, aku dan Pak Etan hari ini akan bahas ini secara lebih dalam. Jadi teman-teman nanti nggak hanya tahu dari permukaan aja, tapi harapannya bisa dapat insight juga nih setelah nonton ini. Nah, Pak Etan, mungkin kalau tadi aku mention Pak Etan ini sebagai IT Manager di PT BRK Sportindo atau Iya. yang biasa kita kenal LIK. Iya. Ini kan salah satu perusahaan bidang sportswear ya Pak. Mungkin Betul. boleh diceritain gak sih Pak awal mulanya seperti apa? Mungkin backgroundnya perusahaan ini kayak apa? Jangan-jangan bukan cuma aku doang nih ya Pak Etan. Magnetizen yang nonton juga gitu, lebih familiar sama league-nya itu. Jadi sebenarnya league ini tuh baru mungkin mau jalan 2 dekade, Wow, baru mau jalan 2 dekade. 2 dekade. Karena kita nyebut merek nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa. Jadi sebenarnya BRK kita ini itu berangkat dari brand namanya Nike. Nike pasti kenal dong kalau Nike kan. Tahu dong. Nah, Nike itu dulu awalnya itu ada di kita, dari produksinya segala macam kita, dan kita juga waktu itu jadi distributornya juga gitu. Sampai akhirnya dari Nike Principle itu memutuskan untuk hengkang dari Indonesia, pindah ke Thailand kalau nggak salah. Nah tapi kan kita kan punya banyak karyawan yang harus diselamatkan gitu. Akhirnya manajemen memutuskan untuk membuat brand sendiri, dengan tooling yang sama, dengan alat yang sama, dengan orang yang ngeproses juga sama, dan dengan bahan-bahan yang sama, gitu. Karena kita vendor-vendor juga sama juga, gitu. Jadi akhirnya kita bikin produk lokal kita namanya LIK, gitu, brand LIK. Dalam perkembangannya yang disasar sama LIK itu adalah segmen menengah sebenarnya awal mulanya, gitu. Segmen menengah. Terus karena ternyata pasar itu menghendaki LIK juga pasar yang bawahnya, akhirnya kita membuat namanya sub brand namanya Legas. Jadi kalau kita ada di pasaran ada LIK, ada Legas. Sebenarnya Legas itu LIK juga sebenarnya. Cuman memang oke. disasar untuk level bawahnya LIK itu. Makanya biasanya kalau ke contohnya Matahari Ramayana itu adanya tuh yang Legas itu. Gitu. Karena memang segmennya di situ, segmen pasarnya gitu. Oke. Mungkin kalau yang itu dari situ aja, sampai situ aja sih Ya, yang oke. kita jelasin dia. Karena kalau enggak kita setengah jam ke depan ya Pak kita Iya, nanti nggak menjelaskan habis-habis. menjelaskan backgroundnya PT Iya. BRK Sportindo. Tapi berarti teman-teman ini yang udah familiar sama LIK tadi Legas juga berarti ternyata produknya ya Pak Iya. ya. Jadi Dan itu bukan KW-nya. itu bukan Bukan KW-nya, KW-nya. Oke. Dan ternyata ada keterkaitan juga ya Pak antara Nike dengan LIK ya gitu. Iya, Yang mungkin nggak betul. banyak orang yang tahu nih. Ternyata Iya. ada Nike itu jadi bagian dari sejarahnya LIK juga Betul, gitu. betul. Oke. Nah, Pak Etan ini menjabat sebagai IT Manager, Pak. Kalau misalnya ngomongin soal pekerjaan IT-nya di sportswear kayak gini, biasanya scope yang di handle-nya nih soal apa aja nih, Pak? Kalau ngomongin scope itu kita panjang nih dari ujung ke ujung sebenarnya. Hulu ke hilir nih ya. Dari hulu ke hilir. Oke. Misalkan ngomonglah kita dari produksi nih, dari produksi. Dari awal produksi itu kita udah ada namanya market research dulu. Jadi orang itu bentuk kakinya seperti apa,
terus kebutuhannya seperti apa. Nanti dari itu nanti akan masuk ke desain. Kita punya tim desain sendiri, di mana di dalam desain itu pasti juga butuh kita juga, butuh IT juga di situ. Nanti setelah desain jadi dan disetujui oleh manajemen, baru naik ke produksi. Dan dari produksi, distribusi, pemasaran itu semuanya yang nge-support ya kita IT. Ya, sampai dengan ke data analisisnya gitu. Karena biasanya kalau kita produksi itu kita awalnya itu produksinya nggak banyak biasanya. Produksinya nggak banyak. Kalau memang ternyata hasil analisis pasarnya itu ternyata bagus, biasanya kita baru produksinya lebih banyak lagi kayak gitu. Oke, berarti ini yang Bapak kerjakan all in ya Pak? Benar-benar semuanya dari ibaratnya dari mulai sistemnya, dari mulai produknya belum jadi sampai produknya udah Terjual. dipasarkan gitu ya Betul. Pak. Itu semua ada peran IT di Bahkan situ. bahkan setelah dipasarkan nih, kita juga masih ada juga namanya customer service system. Jadi kita itu yang terintegrasi. Jadi kita bisa tahu nih dari produk yang kita bikin ini berapa banyak sih komplainan pelanggan gitu. Terus yang pelanggan komplain itu biasanya tentang apa. Nah, dari situ itu kita bisa analisa terus bisa kembangin untuk produk-produk selanjutnya kayak gitu. Oke. Pak, dari banyaknya yang udah dikerjakan dengan teknologi dan dengan IT ini, kan kadang ini ya Pak, maksudnya masih banyak orang yang mungkin berpikir sebetulnya nggak semua hal itu bisa diselesaikan dengan teknologi gitu ya. Betul. Kayaknya sama manusia pun masih cukup lah memadai gitu. Walaupun ya sebetulnya sadar atau tidak, kita harus beradaptasi dengan teknologi. Betul. Kalau dari Pak Etan sendiri merasanya peran paling krusial nih Pak dari IT itu sendiri untuk ya di bidang sportswear ini apa Pak? Khususnya untuk PT Berka ya. Yang paling krusial itu ya kita suatu sistem pasti itu paling krusial gitu, karena mau nggak mau semuanya sekarang dasarnya adalah sistem gitu, semua sistem. Bahkan kalau dulu itu serba manual, sekarang orang maunya serba otomatis. Bahkan user kita itu maunya itu single click. Jadi kalau ada masalah klik selesai gitu, maunya seperti itu. Dan yang di belakangnya kita ya sistem mau nggak mau IT. Oke, Gitu. suatu sistem bisnis ya Pak. Berarti itu Betul. memang penting sekali untuk membantu dari mulai distribusi sampai dengan pemasaran. Harus terintegrasi tentunya. Harus terintegrasi. Betul. Apalagi Bapak kan di bisnis retail ya, Betul, jatuhnya ya. betul. Bisa dibilang dalam-dalamnya ini cukup complicated nih pasti. Betul. Sangat membutuhkan teknologi. Nah, kalau ngomongin soal sistem bisnis ya Pak, kita biasanya mungkin cukup familiar dengan yang namanya ERP. Betul. Enterprise Resource Planning gitu, dimana ini akhirnya bisa membantu orang-orang khususnya juga nanti magnetizen nih mengatur proses bisnis dalam suatu kesatuan, jadi semuanya terintegrasi itu ya Pak. Betul. Dari mulai menangani permintaan customer, kemudian menciptakan produk, diproduksi sampai dengan distribusi. Nah tapi mungkin masih banyak nih Pak magnetizen yang belum begitu memahami ERP itu sebetulnya apa sih Pak? ERP itu sebenarnya sistem yang terintegrasi, di mana single system dipakai oleh biasanya kalau satu company itu satu ERP biasanya. Jadi dengan satu sistem yang terintegrasi ini itu semua departemen itu akan dapetin akses data yang lebih cepat. Oke. Dengan akses data lebih cepat, otomatis pengambilan keputusan akan lebih cepat juga. Seperti itu. Makanya kalau misalkan di kita kita nyebut berarti nggak apa ya? Iya. Ya. Jadi kalau di kita itu pakainya SAP, gitu, pakai SAP. Nah, SAP itu tentu kan modulnya banyak di dalamnya. Nah, kita pakai dua modul yang kita pakai, modul retail sama modul manufaktur. Karena kita bisnisnya di dua itu, gitu. Dan dari situ tuh yang tadinya semuanya manuali, semuanya jadi otomatisasi dan terintegrasi tentunya, karena dengan begitu itu masing-masing departemen itu udah nggak usah nanya. Kebiasaannya kan kalau datanya ada nggak gitu, nah, kita nggak nanya, di sistem udah kita datanya belum ada nih, berarti tim sono belum gitu. Jadi sisi manajemen pun itu udah tahu kalau ada sesuatu itu stucknya di mana, tanpa harus nanya-nanya, tanpa harus ngumpulin orang gitu.
Kalau sebelumnya kan masih manual ya meeting dulu, Iya, nyari-nyari data dulu. iya nyari data dulu stoknya di mana gitu. Iya. Kalau sekarang enggak, udah ketahuan, oh ini stoknya di mana nih gitu. Dari sistem udah bisa kelihatan. Oke, kalau prosesnya tuh gimana Pak? Maksudnya biasanya ya perusahaan dari awal mulanya gitu, ini flow-nya tuh seperti apa sih Pak? Akhirnya memilih, akhirnya kalau tadi misalnya PT BRK pakainya ISP gitu ya Pak, awalnya gimana tuh Pak flow-nya proses penggunaannya? Jadi tentu yang pertama kali mesti diingetin adalah kebutuhan bisnis itu apa sih sebenarnya. Kebutuhan bisnis dulu. Kalau memang dari kebutuhan bisnis itu nanti kita akan bisa nentuin yang kita mau pakai itu apa gitu. Yang mau pakai apa, terus skalanya berapa besar gitu. Karena kalau di kita aja nih kalau SAP, kita ngomong SAP ya, SAP itu ada beberapa tingkatan gitu. Ada yang buat menengah ke bawah, sama menengah ke atas gitu. Itu tergantung skala bisnisnya. Kalau bisnisnya semakin besar ya kita pasti pakai yang enterprise punya gitu. Tapi kalau yang ibaratnya yang menengah ke bawah ya musik yang kecil dulu gitu. Karena kalau langsung ke atas nanti costnya pasti nggak nyampe gitu. Oke. Nanti dari kebutuhan itu, setelah kita tahu kebutuhannya apa, baru nentuin vendornya, vendor dari aplikasi itu gitu. Karena kalau ngomongin ERP itu banyak sebenarnya, aplikasinya banyak gitu. Nah, setelah nentuin vendor, nanti lihat dulu integrasinya, data migrasi dan segala macam, baru jalan pun biasanya nggak smooth. Nah ini yang aku juga pengen Iya, korek-korek nih Pak. iya. Ketika udah diputuskan, oke, kita akan pakai ini gitu. Menjalankannya itu seperti apa Pak prosesnya? Kalau manajemen misalkan udah mau pakai satu aplikasi ini gitu, ya pertama kita mesti ngerti dulu dari aplikasi itu kebutuhan dari hardware-nya dulu deh ngomongnya. Hardware-nya seberapa besar nih? Hardware itu dalam artian servernya dulu seberapa besar. Terus apakah device yang dipakai oleh user itu memadai apa enggak? Kalau sekarang dipakai sekarang nggak memadai, artinya harus ganti. Gitu. Itu dari sisi cost hardware-nya dulu. Terus yang kedua dari sisi license. Karena kan pastikan kalau kita beli software pasti ada license-nya kan. License-nya, license berapa usernya gitu. Itu nentuin dulu karena itu hubungannya sama cost nantinya. Terus penentuan vendor. Penentuan vendor itu biasanya ngundang beberapa vendor yang terkait aplikasi itu. Nanti hasil seleksinya baru nanti setelah ketemu vendornya ini gitu, baru nanti akan mulai kita matengin lagi. Biasanya kalau udah ketemu nih vendornya ini gitu, nanti baru dimatengin lagi. Matengin artinya matengin blueprintnya istilahnya. Nah setelah blueprint mateng, terus udah ditandatangani oleh semuanya berkepentingan, baru naik konfigurasi namanya. Nah di saat konfigurasi ini biasanya akan terpecah dari dua tim. Ya satu itu tim implementasi, yang satu lagi itu namanya tim migrasi. Migrasi dari apa? Dari data existing biasanya. Nah, yang tim integrasi ini dia akan nyiapin sampai dengan sistem itu siap, termasuk modul training segala macam. Nah, nanti yang tim migrasi ini akan menjembatani supaya data dari sistem yang lama, sistem legasinya itu bisa masuk ke ERP-nya gitu. Nah, setelah itu jadi testing. Testing oke, user bisa nerima, baru jalan. Gitu. Cukup panjang ya Pak berarti prosesnya ya. Rata-rata 6 sampai 1 tahun lah. Oke. 6 sampai 1 tahun. Dan sangat memungkinkan ya Pak, misalnya udah di trial, dicoba sama usernya, mungkin ada dalam tanda kutip kegagalan atau ada proses yang ketidakcocokan, ulang lagi gitu dari awal atau seperti apa Pak? Ada dua nih. Kalau biasanya kalau memang kesalahannya itu adalah major ya, banyak gede gitu kesalahannya yang mengharuskan untuk konfigurasi ulang. Ya mau nggak mau biasanya stop, pakai legacy dulu, pakai yang lama dulu, baru konfig ulang. Tapi kalau kesalahannya itu misalkan cuman minor-minor aja, ya jalan sambil diperbaikin. Paralel ya Pak ya? Betul. Oh iya, oke. Kalau di PT BRK sendiri selama ini ngerasain keuntungannya apa Pak menggunakan, kalau tadi ERP ya, ERP? Sebenarnya keuntungannya itu kalau dibuat perusahaan ya, tentu cost. Cost. Memang cost awalnya besar, ya kan. Tapi
neken cost saat jalannya itu juga besar juga Oke. gitu. Karena yang tadinya sebelum manual jadi otomatis. Tapi efek sampingnya adalah pengurangan karyawan tentu. Oh, karena cost-nya jadinya dialokasikan untuk sistem atau seperti apa? Karena gini, kita ngomonglah gini, gudang. Mm-mm. Gudang itu kalau dulu awalnya nggak pakai ERP sistem nih, itu gudang itu kalau nyari satu barang, itu kita mesti nyari dulu, di mana barangnya nih, di mana barangnya nih, bener kan. Tapi kalau dengan sistem, udah nunjukin sistem, kita misalkan ini nih, ini ada di mana gitu, yang ini size ini ada di mana, sistem udah nunjukin, ya ada di rak sono, kotak nomor sekian gitu. Jadi orang cuma set yang ambil gitu. Jadi yang tadinya itu gudang misalkan, di gudang itu dulu awalnya sebelum pakai itu tambah 100 orangan, sekarang paling tinggal 30 orang. Wow. Iya, karena dengan semakin cepat aksesnya, otomatis kan orang lebih banyak nganggur lah. Kenapa kita membayarin orang nganggur gitu? Jadi kita pepetin lagi secara cost turun gitu. Itu kalau dari keuntungan secara cost. Terus yang kedua itu data analisisnya. Data analisis lebih cepat. Data analisis lebih cepat, terutama untuk melihat tren pasar gitu. Karena kalau sebelumnya itu kan kita ngeproses datanya lama, terus ngumpulin datanya juga lama gitu. Sampai akhirnya karena ngumpulin datanya lama, keputusan diambil biasanya telat. Nah, dengan adanya ini tuh enggak, karena udah terintegrasi semua, jadi ya udah cepet gitu. Itu dari sisi Analisis data ya. analisis datanya, betul. Terus keuntungan yang lain itu kalau kita pakai ERP, sisi IT-nya itu gampang, maintain-nya satu sistem dah aja. Gitu. Jadi kita nggak usah maintain banyak sistem, karena semakin IT itu semakin banyak maintain sistem, pasti yang IT pasti tahu ya. Yang kalau semakin banyak sistem pasti semakin pusing. Semakin rumit ya, Iya, Pak. Kalau ini udah parameternya semakin satu banyak, terintegrasi ya, jadi lebih Betul, gampang. Betul, gitu. Oke. Berarti keuntungannya lebih kepada sisi cost, kemudian bantuan untuk analisis datanya juga gitu ya. Kemudian tadi juga dari sistem IT-nya ya, Pak ya. Betul, Jadi lebih mudah terintegrasi. Nah, memang kan sebenarnya ya Magnetizen ya, ERP ini memang digadang-gadang jadi sebuah solusi dalam mengoptimalisasikan bisnis ya Pak. Tentunya tadi Pak Etan juga udah kasih contohnya. Tapi dari sisi keamanan, human error-nya, pencatatannya, pelaporannya, semuanya nih bisa dibantu dengan ERP. Tapi tadi Bapak juga bilang ya, mungkin kalau dari sisi IT-nya memudahkan karena kalau semakin banyak sistem akan semakin rumit. Tapi biasanya kendalanya dalam menerapkan ERP ini apa aja, Pak? Kalau kendala ya. Kendalanya itu, nih. Enggak, ini kita bicara nggak enaknya nih ya. Kendala di awal apa kendala di jalan nih? Kendala di awal boleh deh, Pak. Iya. Kalau kendala di awal nih, yang pasti cost. Karena untuk implementasi ERP itu costnya pasti besar. Boleh dibocorin nggak, Pak? Seberapa besar, Pak? Mungkin boleh kasih contoh. Kalau kata anak sekarang di-spill, Pak, harganya. Kita ngomongin kalau kita ngomong SAP-nya kita ya. SAP-nya kita itu untuk beli peripheral hardware-nya aja. Hardware, server dan segala macamnya, sampai kita bikin ruang server segala macam. Terus belum lagi kita nanti harus bayar namanya jasa konsultan. Jasa konsultan, beli sistemnya gitu. Ya kalau di kita ya antara 10 sampai 15 lah. Wow. Itu antara segitu. Emberan ya, Pak. Emberan ya. Gitu. Ya, makanya balik lagi, dan itu murah loh. Itu cost per tahun? Enggak, itu implementasi cost. Jadi pertama doang. Pertama tuh. Nah, nanti selama berjalannya itu ada beberapa yang harus dikeluarkan juga. Contohnya misalkan annual maintenance contohnya. Annual maintenance itu biaya lesson tahunan. Karena kalau di kita itu nambah user dia nambah cost. Nambah user nambah cost. Itu. Selain itu juga ada maintenance ada server, ruang server itu harus di maintenance juga. Backup gitu. Terus yang penting juga nih adalah training. Human resource-nya. Iya, training human resource-nya. Dan itu training itu training untuk untuk user, iya, buat IT-nya juga.
Karena kalau IT-nya nggak di-training, itu nantinya kita ketergantungan sama konsultan. Nah, sedangkan konsultan SAP itu mahal. Makanya kita lebih baik kita invest untuk nge-training tim kita supaya mereka bisa berdiri sendiri kalau ada apa-apa gitu, tanpa ketergantungan ke konsultan. Oke. Gitu. Itu kalau berjalannya kayak gitu. Dan lagi kan kalau misalkan udah jalan, biasanya kan minor itunya, perbaikan kecuali memang bisnis berubah banget gitu. Oh, iya. Ya udah itu mau nggak mau pakai konsultan lagi gitu. Oke. Tapi kalau perubahannya minor, Handle sendiri. masih bisa di-handle sendiri ya Pak? Betul. Itulah tadi pentingnya men-training si human resource-nya itu Betul, ya Pak? betul. Jadi lebih mudah di proses handover-nya gitu ya, dan lain sebagainya. Oke, berarti kalau ngomongin ERP ini, ngomongin soal cost ya Pak, berarti mungkin bisa dibilang cost-nya memang akan sangat besar, bisa jadi itu akan jadi challenge buat sebuah perusahaan, tapi once itu akhirnya berhasil diterapkan dengan baik, justru sangat bisa menghemat cost itu tadi ya Pak, jadi Betul. keuntungan maksudnya akhirnya. Betul. Oke, Dan kalau ngomongin ERP itu sebenarnya tergantung juga yang mau dipakai apa ya. Bisa jadi nilai ERP-nya itu nggak sebesar yang kita pakai. Kalau memang dia bisnisnya skalanya masih kecil gitu, ya bisa pakai yang mungkin harga puluhan juta juga ada. Oh, berarti ada tingkatannya ya Pak ya ERP-nya? Ada. Oh, oke. Harga puluhan juta ada. Setahu saya tuh ada beberapa tuh perusahaan itu pakai yang mungkin 30 atau 40-an deh ada. Juta. Ada di situ. Iya. Berarti ada beberapa tingkatan yang bisa dipilih sesuai kebutuhan ya Pak. Betul. Jadi bisa ibaratnya, mungkin tadi aku ingat ya Bapak sempat bilang kalau buat perusahaan-perusahaan yang mungkin baru mau coba atau perusahaan kecil, coba yang kasarnya murah-murah dulu ya Pak ya. Betul. Oke, Karena kan oke. kebanyakan tuh biasanya kalau awal-awal itu kan untuk menekan cost rata-rata ya kita omong aja nih pakai Excel biasanya masih pakai Excel sono sini pakai Excel gitu. Pertukaran udah gitu formatnya beda, nanti masuk ke sini bingung lagi gitu. Nah kalau udah pakai sistem kan udah terintegrasi saling nge-link gitu. Nah itu enggak kalau memang bisnisnya masih kecil ya pakai yang murah dulu. Nanti semakin berkembangnya bisnis berkembang butuh ERP yang lebih besar ya tinggal naik kelas aja gitu. Oh, oke, bisa disesuaikan berarti Pak ya. Oke. Nah, ini untuk para magnetizen yang mungkin mau perusahaannya mau coba pakai ERP gitu ya, atau mungkin mau swifting gitu ya. Tadinya pakai apa, terus sekarang mau pakai apa. Mungkin bisa dikasih tips-tipsnya nih Pak Ethan ya. Kalau untuk perusahaan yang mau menerapkan ERP atau sistem terintegrasi seperti ini, yang perlu dipersiapkan berarti apa aja nih Pak? Gini, yang pertama itu cari tahu dulu diri sendiri itu butuhnya apa. Itu yang paling penting tuh. Oh iya. Jangan sampai nanti di sono pakai ini nih. Ngikut-ngikut aja ya, di sono Pak. Bagus nih. Tahu-tahu di pakai kita nggak bagus gitu. Karena bisa jadi kebutuhan kita sama mereka tuh beda gitu. Jadi berangkat dari menilai kebutuhan kita itu apa, dari situ kita bisa nentuin aku tuh sebaiknya, kan pasti dia nggak nentuin sendiri kan. Setelah dia tahu aku butuhnya ini nih. Nah setelah butuhnya ini, nanti dia pasti kan nyari tahu yang bisa mencukupi kebutuhanku itu ERP apa. Okay. Nah dari situ baru nentu ini. Pasti kan akan ada komparasi harga, komparasi servis, perbandingan macam-macam lah. Nanti baru nentuin satu yang mau dipakai ini gitu. Oke. Habis itu baru nanti yang tadi saya bilang ada konsultan dan macam-macamnya gitu. Terus cost-nya juga masuk apa enggak gitu. Intinya sih orang implementasi ERP ini tuh untuk untung. Jangan sampai karena implementasi itu besar jadi rugi. Itu kan nggak lucu kan. Sistemnya bagus tapi perusahaannya rugi gitu. Gitu. Oke, berarti tadi yang pertama cari tahu dulu ya Pak. Pahami kebutuhan perusahaan kalian dulu nih. Betul. Jadi jangan mungkin melihat ada ERP yang works di perusahaan lain, jangan-jangan nggak berfungsi di perusahaan kalian ya Pak. Betul. Jadi ketahui dulu kebutuhan kalian seperti apa, ketahui detail, analisa detail. Baru yang kedua ketika mau memutuskan tadi ya Pak bisa riset juga ya Pak. Mungkin buat jasa konsultannya habis berapa, vendornya seperti apa, mungkin termasuk biaya maintenance-nya nanti ya Pak. Berapa segala macamnya. Nah itu buat jadi penentu magnetizen nih. Kalau misalnya perusahaannya mau coba pakai ERP.
Nah, kalau dari PT BRK ini sendiri Pak, misalnya, sempat nggak sih Pak mungkin ada kendala dalam menerapkan sistem ERP ini? Mungkin ada salah satu contoh case yang bisa diceritain Pak. Mungkin ada sempat mengalami kendala, tapi akhirnya ada nih nemu solusinya nih seperti apa? Kendalanya maksudnya sih setelah waktu implementasi apa waktu jalan nih? Setelah Setelah jalan. deh boleh ya Pak. Ini. Yang kalau setelah jalan ya, setelah jalan itu kendala yang kita temuin itu kalau pertama itu bisnisnya berkembang. Contohnya gini, di awal implementasi itu kita itu hanya fokus di retailnya saja. Kita belum terpikir manufaktur. Meskipun kita punya manufaktur kan, kita punya perusahaan sendiri, pabrik sendiri. Terus sampai akhirnya pabrik itu diputuskan untuk pakai sistem juga, ERP juga yang sama dengan kita. Nah mau nggak mau kan integrasi ulang kan. Jadi yang tadinya kita hanya retail udah jalan nih, terus nanti di sana juga harus ada ERP lagi dan harus ngelingin nih, harus nyambung gitu, nyambung. Gitu. Itu salah satu, itu sebenarnya buat kendala itu challenge sih sebenarnya kalau buat kita sih challenge. Yang menjadi kendala itu adalah yang paling sering itu adalah kesalahan user karena nggak proper handover, itu paling sering. Jadi orang resign, nggak proper handover, ya udah ujung-ujungnya apa? Ujung-ujungnya ada step-step yang terlewatkan atau yang harusan ini diisi nggak diisi kayak gitu. Itu paling sering kejadian di kita. Jadi ketika udah pergi aja gitu ya Pak, dan kemudian ketika di handover yang bertugas dapat estafet selanjutnya belum memadai nih untuk melaksanakan tugasnya. Betul. Nah salah satunya itu waktu itu jadi kendala, solusinya akhirnya gimana Pak kalau dari BRK? Jadi gini, dulu itu kalau ada orang keluar itu kita ngambil orang baru awalnya, artinya kan handover dong. Iya. Akhirnya kita siasati pertama itu satu pekerjaan minimal dihandle 2 orang. Satu kerja minimal dihandle 2 orang. Pada saat satunya resign, satunya bisa handle. Ada yang backup ya Pak. Terus yang kedua modelnya leveling. Jadi kalau misalkan nih yang di bawah, misalkan nih supervisornya resign, staffnya yang naik, jangan masukin orang baru yang level itu gitu. Jadi karena yang bawah ini dari bawah naik, otomatis kan kesehariannya udah tahu nih, kayak gitu. Kan kita modelnya gitu. Skillnya bisa diasah ya Pak. Yang penting dia udah punya gambaran lah selama mungkin dia melihat atasannya dulu melaksanakannya seperti apa gitu ya Pak. Iya betul. Daripada orang baru, kalau orang baru benar-benar baru nih, biasanya bingung gitu. Terutama apalagi kalau dia sebelumnya tidak pakai ERP yang sama, lebih bingung lagi biasanya. Oke. Nah ini biasanya yang jadi kendala itu kalau untuk proses handover ERP-nya itu sendiri ya Pak. Maksudnya gimana sih Pak? Maksudnya apakah misalnya sebetulnya proses standarnya umumnya orang udah paham nih gitu, tapi biasanya yang jadi kendala mungkin ketika ada sesuatu yang di custom gitu ya Pak. Betul, seperti betul. Apa? Emang namanya ERP itu biasanya kalau kita ngomong ERP itu kan sebenarnya kan sistem yang customable gitu loh. Jadi seandainya di custom itu biasanya itu nggak sama antara perusahaan satu dan perusahaan lain gitu. Karena nggak sama, biasanya orang perlu penyesuaian dulu di situ gitu. Mungkin misalkan yang sebelumnya udah pakai ERP A, masuk ke perusahaan baru pakai ERP-nya A juga nih. Tapi karena karena beda customisasi, biasanya harus belajar ulang. Gitu. Meskipun menggunakan ERP yang sama ya Pak. Oke, tapi apa yang di custom di setiap perusahaannya beda. Jadi butuh dipelajari ulang lagi dari awal ya Pak. Betul. Oke. Nggak dari awal sih. Kan karena standar udah ada sih ya. Cuman customisasinya doang yang dipelajari. Oke. Nah itu dia tuh ya Magnetizen ini tadi beberapa obrolan seru sama Pak Ethan. Kita ngomongin lebih dalam soal ERP. Jadi mudah-mudahan ini bisa jadi insight baru buat Magnetizen. Karena kalau misalnya tadi kita ngomongin ERP ya Pak, sebetulnya mungkin challenge-nya banyak gitu. Ngomongin soal cost-nya, soal sistem, soal human resource-nya dan lain sebagainya. Tapi akhirnya kalau itu bisa diterapkan dengan baik,
itu banyak sekali yang bisa ditingkatkan, khususnya mengefisiensi waktu ya Pak, Betul. biaya gitu kan, semua sistem. Termasuk tadi Pak Ethan sempat mention juga, kalau semua sudah menggunakan sistem dan bisa terintegrasi dengan baik, itu sangat mempengaruhi proses pengambilan keputusan ya Pak. Betul, Di betul. perusahaan, jadi bisa lebih satset gitu ya Pak ibaratnya Betul. kalau kata anak sekarang. Betul. Itu tadi, dan tentunya bisa meningkatkan kolaborasi juga nih kalau misalnya ada perusahaan yang mungkin mau berkolaborasi dengan perusahaan atau partner lain akan lebih cepat juga karena awal mulanya pengambilan keputusannya sudah bisa dilakukan dengan cepat. Betul. Nah, ERP ini juga dapat membantu perusahaan tentunya buat meningkatkan strategi bisnis ya Pak. Oke, jadi ini berarti sedikit banyaknya kalau strategi bisnisnya sudah tepat, tentunya akhirnya berpengaruh ke customer ya Pak. Betul. Lebih puas. Betul. Ada nggak sih Pak case-case kayak mungkin yang pernah terjadi di leak gitu ya, manfaat dari ERP ini ngaruhnya sampai ke customer loh gitu. Pasti sampai customer, karena gini, pertama itu pemenuhan kebutuhan customer. Karena kalau dulu kan sebelum pakai ERP semua serba manual kan, serba manual lah, ujungnya apa? Kalau misalnya pengiriman dah, pengiriman. Kalau sekarang karena kita udah terintegrasi dan kita juga sistem kita tuh terintegrasi dengan ekspedisi juga, Jadi kita bilang kalau misalkan kita mau kirim barang, itu kalau dulu kan kita manggil telepon dulu nih, mau pakai ekspedisi ono gitu. Kalau sekarang nggak, kita dari sistem mau pakai apa pilih ini gitu. Nanti otomatis di ekspedisi sana udah ada datanya, tinggal ngambil barang gitu. Udah ada nomor resi segala macam gitu ya Pak ya. Jadi udah nggak usah telepon-telepon lagi, si ekspedisinya udah tahu gitu. Artinya kan barang lebih cepat, Yes. dikirim lebih cepat, diterima juga gitu. Gitu. Dan kita juga bisa lebih cepat make money-nya juga di situ. Oh iya benar, itu yang paling penting. Iya. Iya. Nah itu tuh tadi salah satu contohnya Magnetizen gimana akhirnya ERP itu bukan hanya memberikan keuntungan buat perusahaannya, tapi bisa ngaruh juga ke kepuasan pelanggan gitu. Jadi ini menambah, menciptakan nilai tambah buat perusahaan ya Pak, khususnya tadi akhirnya berpengaruh terhadap revenue perusahaan juga gitu, supaya akhirnya bisnisnya lebih berkembang lagi. Betul. Oke, terima kasih banyak Pak Ethan Ada udah satu lagi ngobrol nih. hari. Ya Aku ada boleh. baru keingetan. Gini, kalau misalkan nanti Magnetizen ada yang tertarik untuk pakai ERP, ya kan. Pada saat dia udah memutuskan, atau mungkin gini, kan ada ERP A, B, C gitu. Di masing-masing itu kan pasti ada portfolionya nih. Ini dipakai di mana. Nah, pelajarin itu dulu tuh. Coba cari kontaknya perusahaan A, B, C yang pakai, terus tanya di sana bagaimana. Tapi maksudnya nanyanya itu yang sejenis ya. Contohnya kalau misalkan aku rumah sakit nih, yang pakai ERP itu yang rumah sakit mana? Oh, sono nih. Ya kita bisa tanya ke mereka dulu gitu loh. Tanya mereka pakai ini experience-nya gimana? Kalau mereka experience-nya oke nih, kita pakai. Tapi kalau ternyata dari yang memang kan misalnya kan namanya vendor tuh nyediain, oh ini yang pakai banyak nih. Iya, Tapi belum tentu yang pakai itu oke kan. Gitu. Kalau mereka yang udah oke, baru pakai. Gitu. Ini tips tambahan ya Magnetizen. Jadi ketika kita disuguhkan dengan portofolio ya Pak, penting juga kita cross check lagi ke perusahaan yang menggunakan jasanya. Jadi kita bukan cuman tahu oh vendor ini sudah pernah melayani perusahaan ABC ya Pak, tapi kita benar-benar tahu perusahaan itu sebetulnya seberapa puas sih gitu. Experience-nya seperti apa gitu. Karena kalau menangani perusahaan besar pun belum jadi penentu ya Pak, bukan jadi penentu vendor ini bagus gitu. Iya, betul. Iya, oke. Terima kasih banyak Pak Ethan tipsnya. Tadi ada tips tambahan juga buat Magnetizen. Terima kasih banyak, hari ini kita udah ngomongin soal ERP. Jadi buat Magnetizen yang mungkin baru selama ini mencari tahu soal ERP atau mungkin mau menerapkan ERP di perusahaannya, tadi kita udah kasih bocoran beberapa hal yang perlu diperhatikan karena ERP ini bukan cuma banyak challenge-nya, tapi juga banyak keuntungan yang bisa kamu dapatkan kalau bisa diintegrasikan dengan baik. Oke, terima kasih banyak Pak Ethan. Sampai jumpa lagi di pertemuan selanjutnya dan sampai jumpa lagi juga di episode selanjutnya Magnetizen, tentunya di Magnet Talks, Connecting Your Business World. Sampai jumpa lagi. Dadah. Dadah.